Ya, kalau yang kita lakukan sekarang tadi itu boleh dibilang sebagai dasar-dasarnya ya untuk mengawali belajar SQL. Tapi ya, yang kita sudah pelajari, kita punya membuat database, kita punya insert data ke database, bikin tabel, update, delete, dan itu adalah sintaks-sintaks yang bisa kita gunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SQL. Tapi tentu saja SQL juga menyimpan potensi yang lebih besar dari sekedar menambah, membaca, mengupdate, dan menghapus. Di sini kita bisa gunakan banyak operator. Operator di sini ada and, or, not, ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, ada between, antara gitu ya, ada like juga. Operator-operator ini bisa kita tambahkan biasanya di dalam condition supaya kita bisa lebih spesifik dalam memilih data. Kita coba ya. Misalkan kita mau mengambil yang namanya Ricky dan bahasa yang pertamanya adalah Jerman. Berarti kita tambahkan where. Jadi kan kita hanya melakukan satu ya, where teacher ID. Nah, jangan teacher ID, first name. Kita pengen dapetin first name-nya. First name itu adalah Ricky. Kalau kita hanya seperti ini saja, ketika kita jalankan masih ada dua, sedangkan kita hanya ingin mengambil Ricky yang bahasanya Jerman sebagai bahasa pertamanya. Kita tambahkanlah operator and language 1 sama dengan Jerman, sehingga ketika kita jalankan akan kita dapatkan Ricky sebagai first name yang memiliki language Jerman. Ini juga bisa pakai or untuk yang lain. Misalkan kita kasih komen ya, komentar itu 2 kali strip. Ketika dia diberikan 2 kali strip, dia tidak akan dijalankan. Ketika kita buka, ini kan ada 5, misalkan kita pengen cari semua guru yang namanya Ricky atau dia mengajarkan bahasa Inggris. Ya, berarti kita bisa lakukan yang sama, where first name Ricky, or language satunya adalah English. Berarti seharusnya kita expect untuk mendapatkan 3 data, Ricky Novadi, Ricky Putra, dan James Smith, yang bahasa pertamanya adalah Inggris. Dan kita jalankan, ya kita munculkan benar ada 3. Kemudian kita punya, misalkan kita pilih semuanya gitu ya, kita pilih semuanya, kita pakai bintang, kita pengen lihat saja dan tanpa dibatasi. Kita pengen cari semua teacher yang tanggal lahirnya lebih dari 95. Tuh, kalau kita lihat kita bisa atau kita bisa kan bikin, kita pengen ambil yang lahirnya itu antara 95 sampai 2000. Nah, itu kita bisa gunakan fungsi between. Berarti where kita ambil tanggalnya, berarti DOB, kasih between. Between kita pakai tanggalan 1995 0101 and 2000
12.0.31. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan mendapatkan 3 saja, karena memang yang 95 sampai 2000 itu hanya ada 3 teacher yang seperti itu. Itu ada between, terus ada tidak sama dengan tadi ya. Tadi misalkan first name-nya tidak sama dengan, ada Ricky misalkan gitu ya. Kalau kita jalankan ya semua akan muncul kecuali yang Ricky. Ada lebih besar sama dengan, itu biasanya buat jumlah gitu ya. Kita juga biasa gunakan, dan itu adalah beberapa yang dapat kita lakukan dengan operator. Selain operator, kita juga punya join, di mana join ini adalah kita gabungkan. Biasanya ini diperlukan dalam membuat report. Kita menggabungkan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Kita punya klien, partisipan, ada take scores, dan itu bisa kita buat. Selama ini kan itu terpisah-terpisah gitu ya. Kita punya partisipan sebagai masternya, kita punya siapa aja sih partisipannya, terus kita punya course-nya ada apa aja, dan ini bisa kita gabungkan untuk mendapatkan nama-nama partisipan beserta dengan course yang diikuti. Yaitu kita join, kita gabungkan dengan tabel text course. Nah, ini ada beberapa tipe join, ada inner join, left join, dan right join. Inner join ini di kedua tabel harus ada datanya, yang tidak ada tidak ditampilkan. Kalau left join ini tampilkan semua yang di sebelah kiri atau yang ditulis pertama untuk disandingkan dengan tabel yang kedua, tabel yang di kanan, right table. Kalau misalkan ada, tampilkan datanya. Kalau nggak ada, bikin dia jadi null. Tapi semua yang di kiri tetap ditampilkan. Begitupun dengan right join, bedanya dia kebalikannya, dia ke kanan, yaitu ke yang sebelah tabel yang keduanya gitu, yang tabel kedua yang disebutkan. Dan itu adalah beberapa tipe join, walaupun lebih banyak join lagi dari ini. Dan kemudian ada nested query. Nested query ini query dalam query. Ini bisa dilakukan di SQL ketika dibutuhkan, dan tentu saja masih banyak yang bisa dieksplor dari pemanfaatan SQL. Dan kesimpulan dari bab ini, kita mengetahui perencanaan dan desain adalah suatu keharusan sebelum terjun ke pembuatan database. Kemudian diagram relasi entitas atau ERD dalam singkatan bahasa Inggrisnya, Entity Relational Diagram, itu bisa membantu kita untuk memahami desain. Dan yang terakhir adalah kita dapat menggunakan SQL untuk melakukan akses dan manipulasi database relasional, yaitu SQL. Sekian untuk materi SQL.